Shalom, puji Tuhan kita berjumpa dalam program Mercy of God di sesi yang kedua. Program ini adalah program di mana kita akan belajar, kita akan membahas, dan kita akan memikirkan kebenaran firman Tuhan sebagai di mana kita akan mengisi anugerah yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Tema dari episode kali ini adalah iman yang bertumbuh. Karena iman yang benar adalah iman yang bertumbuh. Ada progresivitas. Semakin hari, seorang akan semakin serupa dengan karakter Kristus. Perlu kita ketahui dan perlu kita pahami. Ada dua anugerah Tuhan Allah kepada manusia. Yang pertama adalah anugerah umum. Anugerah umum ini bisa dipelajari dari berbagai sumber. Anugerah umum terdiri dari hati nurani, intelektualitas, fisik, alam semesta. Ini bisa dipelajari dari berbagai sumber. Berikutnya adalah anugerah khusus. Anugerah khusus ini terdapat hanya dalam Alkitab sebagai firman Allah yang hidup. Anugerah khusus adalah keselamatan kekal, kesembuhan dosa, dan perkenanan Tuhan. Dalam program Mercy of God, tentu kita akan membahas tentang anugerah khusus yang Tuhan berikan kepada kita. Dasar pelajaran dan pembahasan kita adalah yang pertama dari surat Ibrani 11 ayat yang pertama. Berbunyi, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Definisi iman menurut Alkitab ada dua bagian. Yang pertama, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Jelas manusia punya kebutuhan, manusia punya keinginan, dan iman bisa menjadi dasar untuk kebutuhan dan keinginan manusia. Tetapi, iman yang Alkitab ajarkan, maknanya jauh lebih dalam dari itu. Makna dari iman yang Alkitab ajarkan, jauh lebih dalam dari sekedar kebutuhan dan keinginan manusia. Kita baca makna yang kedua dari definisi iman ini. Iman adalah bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Tuhan tidak bisa kita lihat. Tuhan tidak bisa kita dengar. Kelima panca indera manusia tidak dapat mengerti dan tidak dapat memahami Tuhan. Tetapi yang luar biasa, Tuhan bisa manusia alami dengan iman. Kita bisa mengalami kasih Tuhan. Kita bisa mengalami anugerah Tuhan. Kita bisa mengalami pertolongan Tuhan. Kita bisa mengalami kekuatan dari Tuhan. Itu semua berasal dari iman yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Jadi, iman yang Alkitab ajarkan bermakna sangat dalam sekali. Bermakna yang sangat ilahi sekali. Lalu dasar yang kedua adalah dari surat Roma 10 ayat 17. Berbunyi, jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Bagaimana iman bisa timbul? Bagaimana iman bisa bertumbuh? Surat Roma mengatakan iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Jadi setiap kali kita membaca firman Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, itu akan menimbulkan dan menumbuhkan iman kita. Jadi satu-satunya cara kita harus banyak mempelajari dan memikirkan kebenaran firman Tuhan agar iman kita bisa terus bertumbuh dengan progresif. Level iman orang percaya. Perlu kita ketahui, isi atau konten dari iman sebagai anugerah dari Tuhan Allah itu tidak bisa diukur. Jadi iman itu sama sekali tidak bisa diukur. Isinya dari iman itu tidak bisa diukur. Tetapi jiwa manusia sebagai wadah yang menerima iman, itulah yang bisa diukur. Jadi kalau kita ibaratkan, kalau kita analogikan, iman itu seperti air yang tercurah. Dari atas ini tidak bisa diukur. Tetapi wadahnya, gelasnya ini, sebagai wadah penampung dari air ini bisa kita ukur. Seperti itulah iman. Anugerah dari Tuhan itu, iman itu tidak bisa kita ukur kontennya atau isinya. Tetapi jiwa manusia
sebagai wadah yang menampung anugerah iman itu, itulah yang bisa kita ukur. Dan itulah yang akan kita pelajari secara mendetil dan secara mendalam. Iman level yang ke-1. Ini adalah tingkat iman paling dasar dari orang percaya. Bila dianalogikan, ini adalah awal kehidupan baru atau bayi rohani. Karena memang baru menerima anugerah. Ciri-ciri dari iman level 1 ini biasanya adalah semangat dan rajin mengikuti kegiatan-kegiatan ibadah atau kegiatan rohani. Walau sering ada dalam kegiatan ibadah, tetapi belum tahu alasan kenapa datang. Saat ibadah, paling sering main gadget, mengobrol, bahkan tertidur. Jadi di iman level 1 ini, atau bisa dibilang sebagai bayi rohani, karena memang baru menerima anugerah. Kesimpulannya adalah, pada level 1 ini, seseorang masih belum mencari dan mengenal Tuhan sebagai alasan ibadahnya. Tetapi dirinya terus digerakkan oleh anugerah untuk aktif mencari sesuatu yang rohani. Orang dengan level ini, entah kenapa, ada dorongan di dalam hatinya, di dalam dirinya untuk mencari hal-hal yang rohani. Tapi belum tahu, kenapa dia harus datang? Kenapa dia harus ibadah? Tetapi anugerah itu terus mengarahkan, mencari hal-hal yang rohani. Maka, kalau terus bertumbuh pada komunitas yang baik, dengan pengajaran yang baik, maka level iman ini akan terus bertumbuh ke level-level iman yang berikutnya. Iman level 2. Ini adalah tingkat iman yang berikutnya, di mana seseorang sudah punya alasan kenapa dia mau beribadah. Jadi, orang sudah punya alasan kenapa mau beribadah. Tetapi alasan ibadahnya masih bukan karena mencari Tuhan atau mengenal Tuhan secara pribadi, tetapi karena hal-hal yang lain. Ciri-ciri orang dengan level iman ini biasanya antara lain semangat dan rajin datang ke acara-acara rohani atau acara ibadah. Sudah punya alasan kuat kenapa mau datang ibadah atau ikut kegiatan-kegiatan rohani, namun alasannya masih bukan karena Tuhan. Kesimpulannya, pada level ini seseorang sudah punya alasan kenapa mau datang ibadah, tetapi biasanya karena alasan-alasan seperti nyaman dengan suasana ibadah, suka dengan musik atau lagu-lagu ibadah, dan sebagainya. Iman level 2 ini, seorang sudah punya alasan kenapa dia mau datang ibadah, kenapa dia mau ikut di acara-acara rohani. Tetapi masih belum alasannya karena mencari Tuhan atau karena mau mengenal Tuhan. Tapi dengan alasan-alasan yang lain. Umumnya biasanya suka atau nyaman dengan suasana ibadah yang menurutnya sangat menenteramkan hati, sangat menyejukkan jiwa. Suka dengan musik dan lagu-lagu ibadah, senang dengar lagu-lagu gerejawi yang sangat menenteramkan jiwa, enak didengar. Jadi alasannya masih belum karena Tuhan, tapi masih semakin rajin dan semakin semangat mencari kegiatan-kegiatan rohani. Inilah iman level kedua. Kalau dikasih ajaran yang baik, bertumbuh dalam komunitas yang sehat, maka iman level ini akan terus bertumbuh ke level-level berikutnya. Iman level 3. Ini adalah tingkat iman berikutnya, di mana seorang sudah mulai tahu Tuhan, tetapi belum mau kenal secara dalam dan pribadi. Seorang hanya tahu kalau Tuhan itu adalah tempat memohon segala keinginannya. Ciri-ciri orang dengan level iman ini adalah semakin taat beribadah, sudah fasih berdoa dan bahkan berpuasa. Tetapi doa dan puasanya berorientasi hanya memohon dan meminta supaya Tuhan memenuhi semua kebutuhan dan keinginannya saja. Kesimpulannya, pada level ini, seorang belum mencari dan mengenal Tuhan secara pribadi, tetapi baru sebatas mencari berkat dan mujizat saja. Iman level 3 ini sudah lebih baik dari iman level 1 dan kedua, karena sudah mulai tahu Tuhan.
sudah mulai tahu ada Tuhan. Tapi yang orang ini tahu, Tuhan itu hanya sebagai tempat untuk memohon, meminta, memohon dan meminta, memohon dan meminta semua keinginannya. Jadi Tuhan itu masih dijadikan sebagai tempat permintaan saja bagi orang iman level 3 ini. Ciri-cirinya semakin taat beribadah, tentu semakin beribadahnya semakin kencang. Bahkan sudah fasih berdoa dan bahkan berpuasa. Tapi doa dan puasanya berorientasi hanya minta, minta, dan minta. Kebutuhan saya, keinginan saya, kesembuhan saya, materi saya, mujizat saya, toko saya, pekerjaan saya, keluarga saya, tolong saya. Hanya itu saja yang diketahui atau dipahami pada iman level ketiga ini. Jadi baru sebatas mencari berkat dan mujizat saja. Belum mencari dan mengenal Tuhan. Belum mencari kehendak-kehendak Tuhan. Tetapi bila terus dikasihkan atau diberikan pengajaran yang ilahi, bertumbuh di dalam komunitas yang sehat, iman level ini akan naik lagi ke level berikutnya yang tentunya akan lebih baik lagi dan lebih bagus lagi tingkatan imannya. Iman level 4. Ini adalah tingkat iman yang berikutnya, di mana seorang sudah mulai mau berkorban dan melayani pekerjaan Tuhan. Tetapi orientasi pelayanannya baru sebatas eksistensi diri dan rutinitas agamawi. Ciri-ciri seorang dengan level iman ini adalah taat ibadah pasti, bahkan sudah mulai mengerti prinsip berkorban dan rela melayani pekerjaan Tuhan. Biasanya orang dengan level ini mengukur keimanan dengan banyaknya jumlah jam pelayanan. Semakin banyak pelayanan, semakin sering melayani, maka dianggap semakin beriman. Sangat mementingkan pencapaian-pencapaian, achievement dari hasil melayani. Merasa berjasa terhadap agama. Kesimpulannya, pada level ini seorang sudah semakin matang, sebab sudah rela melayani, tetapi orientasinya baru sebatas eksistensi diri atau rutinitas agamawi. Iman level 4. Pada level ini, seorang sudah mengerti namanya berkorban. Sudah mengerti apa itu melayani pekerjaan Tuhan. Sudah dengan rela melayani pekerjaan Tuhan. Tetapi orientasinya baru sebatas eksistensi diri dan rutinitas agamawi. Jadi, biasanya orang-orang dengan level iman ini, mereka akan mengukur keimanan, kekudusan, kerohanian, itu dengan banyaknya jumlah jam pelayanan. Semakin banyak melayani, semakin aktif kegiatan-kegiatan rohani, maka dianggap semakin beriman, semakin kudus, semakin rohani. Lalu, orang dengan level ini sangat mementingkan pencapaian-pencapaian atau achievement dari hasil melayaninya. Biasanya mereka akan mencari potensi diri atau menonjolkan potensi diri. Mereka akan mencari panggung. Mereka akan mencari jabatan-jabatan di organisasi atau di agama. Karena bagi mereka pencapaian adalah suatu keberhasilan dalam beragama. Semakin tinggi pencapaian, semakin beriman mereka, semakin rohani mereka. Dan kadang-kadang mereka juga kan merasa berjasa terhadap agama. Mereka akan tampil seperti layaknya seorang pahlawan agama. Level ini seorang sudah semakin matang karena sudah rela melayani. Tapi orientasinya baru sebatas eksistensi diri atau rutinitas agamawi. Iman level ini sudah semakin batang. Dengan pengajaran yang benar, pengajaran yang ilahi, dengan komunitas yang sehat, maka iman ini di level 4 ini pasti akan bertumbuh ke tingkatan berikutnya yang jauh lebih matang lagi. Iman level 5. Ini adalah tingkat iman berikutnya, di mana seorang sudah mengenal doktrin dan dogma agama.
senang mempelajari ayat-ayat kitab suci, tetapi baru sebatas untuk memuaskan pengetahuan kognitif saja. Ciri-ciri seorang dengan level iman ini antara lain, suka meniru gaya rohani dari senior-senior, senang dengan diskusi tentang teologi, atau bahkan berdebat tentang teologi. Selalu mempelajari ayat-ayat Alkitab, ayat-ayat kitab suci untuk menambah pengetahuan kognitif. Merohanikan segala sesuatu. Iman level 5. Ini adalah iman yang sudah cukup matang. Pada tingkatan level ini, seorang sudah mengenal dan mengerti doktrin dan dogma agama. Sangat senang mempelajari ayat-ayat kitab suci, tapi baru sebatas memuaskan pengetahuan kognitif saja. Orang-orang dengan level ini biasanya suka meniru gaya rohani dari para senior-senior. Jadi, gaya rohani dari senior, mereka akan aplikasikan ke dalam kehidupan rohani mereka. Karena mereka menganggap apa yang para senior lakukan itu adalah sebuah gaya rohani. Jadi mereka patut untuk menirunya supaya mereka juga terlihat rohani. Lalu, orang dengan level 5 ini senang dengan diskusi tentang teologi. Diskusi-diskusi tentang teologi, perbincangan, pembahasan teologi, tentang apa saja yang menyangkut teologi. Sangat suka, sangat senang. Bahkan berdebat tentang teologi. Berdebat tentang perpuluhan, tentang baptisan, tentang sakramen, dan sebagainya. Mereka akan berlomba-lomba menunjukkan teologi siapa yang paling benar, teologi siapa yang paling tepat, teologi siapa yang paling unggul. Mereka akan menunjukkan. Mereka selalu mempelajari ayat-ayat kitab suci untuk menambah pengetahuan kognitifnya. Jadi baru sebatas pengetahuan saja. Kitab suci dibedah, dipelajari untuk menambah pengetahuan kognitif. Lalu orang dengan level 5 ini, mereka akan merohanikan segala sesuatu. Segala sesuatu akan dirohanikan. Jadi tidak ada batas antara duniawi dengan rohani. Semuanya akan dirohanikan. Kesimpulannya, orang pada level iman ini sudah semakin matang lagi. Sebab sudah mengerti doktrin dan agama. Tetapi belum sepenuhnya mengerti esensinya. Jadi doktrin dan dogma yang mereka pelajari, mereka ketahui, itu belum sepenuhnya mereka mengerti esensinya. Iman level 5 ini bila diberikan pengajaran yang ilahi, pengajaran yang alkitabiah, bertumbuh dalam komunitas yang sehat, maka akan bertumbuh ke level yang berikutnya lagi, level yang ideal untuk seorang percaya. Level iman nomor 6 atau disebut level iman seorang murid. Ini adalah level ideal dari tingkatan iman orang percaya, di mana seorang pada level ini sudah mau mengenal Tuhan secara pribadi dan mendalam. Bahkan sudah mencari kehendak-kehendak Tuhan untuk dilakukan dan dihidupi sebagai buah dari anugerah. Ciri-ciri orang dengan level iman ini adalah rajin membaca dan merenungkan firman Tuhan. Setelah mendapat pencerahan Roh Kudus dari hasil membaca dan merenungkan firman Tuhan, kemudian menghidupinya dan membagikannya kepada sesama manusia. Orientasi ibadah dan pelayanannya adalah menikmati dan memuliakan Tuhan. Idealnya, seorang percaya berada pada tingkatan iman level 6 ini, atau iman level seorang murid. Karena pada level iman ini, seorang percaya sudah mengerti dan sudah mencari kehendak-kehendak Tuhan, dan sudah mau mengenal Tuhan secara pribadi dan mendalam. Orang dengan level iman ini pasti akan rajin membaca dan merenungkan firman Tuhan. Untuk apa? Untuk mencari kehendak-kehendak Tuhan. Jadi yang dicari bukan kehendak saya lagi.
keinginan saya lagi, tetapi apa sih kehendak Tuhan di dalam kehidupan saya? Apa sih yang Tuhan ingin saya kerjakan, saya lakukan dalam kehidupan saya ini? Dengan rajin membaca dan merenungkan, maka Roh Kudus akan memberikan pencerahan. Ini ciri yang pertama. Berikutnya, setelah mendapat pencerahan dari Roh Kudus, kemudian firman Tuhan itu akan dihidupi dan dibagikan kepada sesama manusia sebagai buah. Buah dari pertobatan, buah dari anugerah. Orientasi ibadah dan pelayanan dari orang dengan level seorang murid adalah untuk menikmati Tuhan. Bukan menikmati berkat, bukan menikmati mujizat Tuhan, tetapi menikmati Tuhan. Dan goalnya yang terakhir adalah memuliakan Tuhan. Ini orientasi ibadah yang benar. Pelayanan yang benar. Menikmati dan memuliakan Tuhan. Kesimpulannya, orang dengan level iman ini adalah seorang murid Kristus, pasti, yang mencari kehendak Tuhan dan melakukannya, supaya menjadi garam dan terang dunia. Level ini bukan yang paling tinggi, tetapi sudah yang paling ideal. Dan biasanya orang dengan level iman ini akan naik lagi ke level berikutnya. Level iman 7. Level iman tak tergoncangkan. Ini adalah level iman yang tidak tergoncangkan. Artinya, apapun yang terjadi tidak akan pernah goyah dan runtuh. Ciri-ciri orang dengan level iman ini adalah dewasa penuh dalam iman. Tidak takut menghadapi realita kehidupan. Apapun yang terjadi tidak akan pernah menyangkali Tuhan. Ini adalah level iman di mana bisa dibilang adalah level tak tergoncangkan. Karena apapun yang terjadi, bahkan langit runtuh pun, aku hanya sujud dan menyembah kepada Tuhan Yesus Kristus. Dewasa penuh dalam iman. Mengerti apa itu kehidupan, seperti apa itu kehidupan. Apapun yang terjadi, Tuhan Yesus baik. Dengan dewasa penuh maka tidak akan takut menghadapi realita kehidupan. Apapun yang terjadi, maju terus di dalam Tuhan. Karena Tuhan beserta selalu. Karena Tuhan memberi kekuatan selalu. Kesimpulannya, seorang dengan level iman ini akan seperti Sadrak, Mesah, dan Abednego. Sewaktu mau dimasukkan ke perapian karena menolak menyembah patung emas yang didirikan Raja Nebukadnezar. Dan mereka berkata, perhatikan statement dari 3 orang ini. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu. Dan dari tanganmu ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Kitab Daniel 3 ayat 17-18. Orang dengan level iman 7 akan mempunyai statement seperti 3 orang ini. Sadrak, Mesak, dan Abednego. Tidak takut menghadapi realita kehidupan. Dan kita tahu pernah ada satu kesaksian tentang Polikarpus, salah satu murid dari Rasul Yohanes. Di usianya yang ke-80, di lanjut usianya, beliau ditangkap oleh Kaisar Romawi. Karena waktu itu kekristenan masih menjadi musuh dari Romawi. Ketika mau dieksekusi, dimasukkan ke dalam api, atau ketika mau dibakar hidup-hidup, Kaisar berkata, sekali ini saja, sangkalilah Tuhanmu itu. Kasihanilah dirimu yang sudah tua itu. Tetapi Polikarpus yang penuh dengan anugerah itu berkata, 80 tahun aku mengiring Yesus Kristus. Tidak pernah sekalipun dia menyakiti aku. Mana mungkin aku menyangkali dia. Luar biasa.
Iman seperti inilah iman yang tidak tergoncangkan. Kita berdoa supaya kita sampai pada level iman seperti ini. Suatu iman yang tidak tergoncangkan. Suatu anugerah yang sangat indah, anugerah yang sangat besar dari Tuhan. Tapi ini bukan level iman yang paling tinggi. Ini bukan top level dari iman seorang percaya. Masih ada level iman yang lebih tinggi dari ini. Dan biasanya orang dengan level ini juga bisa mencapai level iman itu. Level iman 8. Iman seorang rasul. Ini adalah top level iman yang bisa dicapai orang percaya. Pada level ini, seorang sudah selesai dengan semua kehidupannya. Semua orientasi hidupnya hanya untuk menceritakan Tuhan, memberitakan kerajaan sorga, dan mengabarkan anugerah Tuhan. Ciri-ciri orang dengan level iman ini yaitu dewasa penuh dalam iman. Sudah tidak memikirkan kenikmatan kehidupan pribadinya di dunia. Mendedikasikan hidupnya untuk membawa jiwa-jiwa yang terhilang kepada kerajaan sorga atau keselamatan kekal. Level iman ini adalah level iman seorang rasul. Ini adalah top level dari iman. Pada level ini, seorang sudah selesai dengan kehidupan pribadinya. Orientasi hidupnya hanya untuk menceritakan Tuhan, mengabarkan kabar baik keselamatan dari Kristus, memberitakan kerajaan sorga. Hidupnya hanya untuk Kristus, membawa jiwa-jiwa kepada keselamatan. Kesimpulannya, seorang dengan level iman ini, maka prinsip hidupnya adalah, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Surat Filipi 1 ayat 21. Pada top level ini, hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Saudara, mari kita jujur pada diri kita sendiri. Kita saat ini berada di iman level yang keberapa? Idealnya, seorang yang percaya ada pada level iman nomor 6. Idealnya kita sebagai orang percaya berada di pada level ini, level iman seorang murid. Bila kita masih di bawah level ini, saat ini kita berdoa, kita memohon kekuatan, memohon pencerahan dari Roh Kudus, agar minimal kita sampai pada level iman nomor 6, di mana kita sudah menjadi murid Kristus. Saudara, iman yang Tuhan berikan itu harus bertumbuh. Harus bertumbuh. Supaya anugerah yang Tuhan berikan kita hidupi dalam kehidupan kita. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Kita berharap sampai kepada level ini supaya nama Tuhan semakin dimuliakan. Amin. Terima kasih saudara. Kiranya program ini menjadi berkat buat kita semua. Dan apabila Tuhan berkenan, kita akan berjumpa lagi pada program-program yang berikutnya. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati. Amin.